Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudara, sampai berjumpa kembali dengan saya Romi Mesra, tutorial online pada mata kuliah Sosiologi Politik di semester ini. Nah, saudara, kemarin kita pada sesi kedua sudah mempelajari tentang kekuasaan, otoritas, dan legitimasi ya. Nah, semoga saudara sudah dapat memahami apa yang dimaksud dengan tiga konsep tersebut ya, dan juga sudah melaksanakan rangkaian kegiatan yang ada di sesi yang kedua. Saudara, sekarang kita masuk ke sesi yang ketiga dengan topik pembahasan elit politik ya. Sebenarnya kita sudah tidak asing lagi ya dengan kata elit ini ya. Nah, sebenarnya kalau di bahasa Prancis ya, elit itu menunjukkan kepada barang-barang yang eksklusif dan mahal ya. Kemudian misalnya kalau kita coba definisikan elit itu kira-kira apa ya? Ya, eksklusif ya. Ya, elit eksklusif ya berarti kan tidak mudah didapatkan ya. Kemudian mahal ya. Kemudian berkaitan dengan kekuasaan, kemudian kekayaan yang lebih gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kira-kira kita bisa definisikan apa tentang elit politik ini ya. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang politik ya. Ya, politik itu juga berbicara tentang itu, tentang kekuasaan ya, di dalam politik ya. Kemudian juga kalau saya sih mendefinisikannya, politik itu ya seni untuk mencapai sesuatu yang berkaitan dengan dunia politik itu ya. Apakah itu untuk mencapai kekuasaan menjadi bupati ya, menjadi anggota dewan ya, atau di dalam partai politik kepentingan-kepentingan tertentu ya, nah, dan lain sebagainya. Jadi kalau elit politik ya berarti ini berkaitan dengan adanya orang-orang ya, atau seseorang atau sekelompok orang gitu ya, yang memiliki kekuasaan dan pengaruh besar dalam pengambilan keputusan politik ya. Ya, itu yang disebut tadi eksklusif, mahal, makanya disebut oh orang ini elit ini ya, elit politik ini. Nah, misalnya kalau di Indonesia kira-kira siapa yang bisa disebut sebagai elit politik? Ya, misalnya kalau pemimpin partai ya, misalnya PDIP, Megawati, Nasdem ya, Surya Paloh, siapa lagi kira-kira? Atau dalam pemerintahan sekarang, kabinet sekarang, kira-kira siapa yang bisa dianggap sebagai elitnya? Ya misalnya mungkin ya Pak Prabowo ini elit ya, tapi karena tadi acuannya adalah elit politik, sedangkan Pak Prabowo kepala negara, bagaimana kira-kira? Apakah bisa termasuk disebut elit politik atau tidak? Nah ya, sebenarnya ini umumnya lebih mengacu kepada ya orang-orang yang berkecimpung di dunia politik ya, seperti di anggota dewan juga kan perwakilan, selain itu perwakilan rakyat ya, tidak bisa dipungkiri juga mereka kan mewakili partai juga ya, meskipun banyak yang mengatakan ya kalau sudah terpilih ya harus sudah mewakili rakyat gitu, bukan lagi partainya. Tapi faktanya bagaimana kira-kira? Apakah masih tidak disetir itu oleh partainya, pimpinan-pimpinan partainya? Ada kebijakan ini misalnya, apakah itu memang bebas ya untuk didukung atau tidak, atau memang ada juga pengaruh partainya? Oh, ini kebijakan ini loloskan, ini tidak misalnya. Itu tentu internal ya, internal partai, dan orang partai itu yang lebih tahu ya, elit-elit politiknya. Ada juga kan kalau Pak Prabowo kan dia sebenarnya kepala negara ya, tapi di samping itu kan beliau juga pimpinan partai ya, Gerindra. Kira-kira bisa tidak memisahkan itu? Jadi sekarang Pak Prabowo itu kepala negara, apa atau pimpinan partai, atau keduanya, atau salah satunya? Nah begitu ya. Kemudian ciri-ciri elit politik. Ya, ciri-ciri elit politik itu dia memiliki ya kekuasaan. Dia memiliki kekuasaan, kemudian pengambil keputusan ya, pengambil keputusan
kemudian memiliki akses ya, akses terhadap terhadap sumber daya negara lah ya. Ya misalnya ini saja dulu ya, dia memiliki kekuasaan. Nah itu elit politik ya, makanya tadi disebut ada pimpinan partai, bisa juga berkaitan dengan pimpinan cabang dan lain-lain gitu ya. Kemudian juga pengambil keputusan. Nah ya, keputusan mana yang akan dicalonkan, mana yang akan digantikan, mana yang akan diberhentikan, mana yang akan didukung, mana yang tidak. Nah ya, dia punya keputusan ya dalam hal berkaitan dengan politik ya. Kemudian memiliki akses terhadap sumber daya negara ya. Makanya banyak ya pimpinan atau orang-orang yang berpengaruh terhadap politik itu tidak bisa dipisahkan dengan bagaimana kemajuan suatu negara ya. Misalnya apakah demokrasinya bagus atau tidak ya, itu berkaitan juga dengan pimpinan-pimpinan partai politik itu. Nah ya, bagaimana budaya yang mereka, atau bagaimana pendidikan politik yang mereka anut, yang mereka terapkan gitu, itu pengaruh kan ke dalam bagaimana berjalannya suatu negara ya. Nah oke. Kalau contoh elit politik tadi sudah ya, ada presiden, wakil presiden ya, menteri, ketua partai, legislatif, gubernur, kepala daerah ya. Kalau peran elit politik ya, nah itu tadi ya, menentukan kebijakan ya, mengelola administrasi pemerintahan ya, itu bisa dilihat dari kedudukannya tadi ya. Nah, jadi konsep elit politik ini sebenarnya erat kaitannya dengan teori elitisme ya. Ya bahwa kekuasaan di dalam masyarakat itu dikuasai oleh sekelompok kecil tertentu ya. Ya meskipun dalam sistem politik yang demokratis. Ya misalnya ini ya, misalnya di daerah saja, di kabupaten. Siapa bupati yang terpilih, nah biasanya itu berpengaruh ya sampai ke wali nagari ya, atau kepala desa. Nah, ada di bawahnya lagi, kalau di desa itu ada namanya jorong gitu ya. Jorong, kemudian wali nagari atau kepala desa, lanjut ke camat ya. Kalau di kota ada misalnya lurah gitu ya, Pak Lurah, lurah ya, bisa aja Pak Lurah atau Bu Lurah. Kemudian ada di kota ada RT RW ya, kalau di desa itu jorong ya. Nah kemudian ada bupati misalnya, biasanya itu berpengaruh siapa bupatinya. Nah itu sampai ke bawah-bawah itu biasanya ya orang-orang bupati tersebut biasanya ya, itu biasanya, mungkin tidak semuanya, tetapi yang terlihat sejauh ini realitasnya seperti itu ya. Sampai ke pimpinan bawahnya itu ya orang yang menang tadi dalam kompetisi, misalnya pemilihan bupati gitu ya, atau lebih jauh lagi misalnya ke wali kota, gubernur. Nah yang terlihat kan misalnya presiden. Kalau presiden misalnya terpilih ada partai Gerindra ya, biasanya partai pemenang itu yang banyak menguasai ya di dalam kehidupan bermasyarakat ya, apakah itu kehidupan pemerintahan ya dan lain sebagainya ya. Nah, jadi itu saya pikir berkaitan dengan elit politik. Sebenarnya ini bukanlah konsep yang asing ya bagi kita, bahkan bagi awam juga kadang tahu ya bahwa oh itu elit, dia itu, wah dia itu orang hebat, itu dia dari partai besar, itu dia dewan, itu dia ini, itu dia bupati dan lain sebagainya. Nah jadi akan mudah dideteksi apa yang dimaksud dengan elit politik ya. Nah itu saya pikir pada sesi ketiga ini mudah-mudahan
saudara memahami ya apa yang dimaksud dengan elit politik. Silakan dibaca juga ya modul, kemudian materi pengayaan, terutama diskusi ya. Saya selalu ingatkan, gunakanlah pemikiran sendiri dan hasil analisis sendiri supaya nilainya lebih baik. Di sesi 3 juga ada tugas 1. Nah, silahkan dikerjakan, jangan sampai lupa ya, ada batas waktunya juga. Kemudian tes formatif, absensi ya. Semua yang ada kegiatan di sesi 3 jangan lupa untuk dikerjakan. Semoga saudara mendapatkan nilai yang terbaik pada sesi yang ketiga ini. Terima kasih, saya pikir itu ya. Sampai berjumpa kembali pada sesi berikutnya, yaitu sesi yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.